Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik ya, MIPA 1, teman-temannya sudah diinfokan untuk segera join. Sudah, Bu. Oh, Udah, udah Bu. ya. Udah, Bu. Nanti sambil kita tunggu, mungkin kita absen dulu gitu ya. Baik, saya absen. Abdul Latif hadir. Latif belum ada. Wah, biasanya Latif rajin. Adinda? Belum ada. Adrian? Hadir, Bu. Oke, Adrian. Sambil on cam ya, yang bisa on cam. Aiman? Hadir, Bu. Oke. Aisyah Fauzia? Hadir, Bu. Aisyah Nurosida? Hadir, Bu. Alfiandi? Hadir, Bu. Ananda Maharani? Ananda belum. Arman? Belum ada. Ayesha? Waduh, pada kemana nih? Khoirunisa? Hadir, Bu. Oke, Denny? Denny belum. Dwi Handayani? Hadir, Bu. Eko Purnomo? Belum ada. Erna? Hadir, Bu. Oke. Farel Dava? Sakit, Bu. Oh, Farel sakit. Sakit apa tuh Farel? Nggak tahu, Bu. Oh, alah ya, semoga Farel lekas sembuh ya. Freddy Arya? Hadir, Bu. Oke. Intan Maharani? Zoom-nya error, Bu, katanya. Oh, alah, Intan error. Zoom-nya ya, bukan Intannya. Intan Zoom error. Kansa ada. Hadir, Bu. Nah, Akmal Fahrian? Kurniawati dulu, Kurniawati. Hadir, Bu. Oke, Akmal Fahrian? Belum. Muhammad? Ada, Bu. Haikal? Hadir, Bu. Lukman? Lukman hadir. Sultan? Hadir, Bu. Nadia Amani? Nadia? Belum ada. Nadia Ananda? Izin. Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa tuh tadi yang ada? Nadia Amani Nadia. ada. Nadia Ananda? Nadia Nanda, izin, Bu. Izin kenapa tuh? Izin berobat. Oh, oke lah. Novka? Hadir, Bu. Putri Retno? Putri Retno belum ada. Gaitsa? Hadir, Bu. Rahmi Rizky? Rahmi? Belum ada. Ramandita? Ada, Kak. Ramandita ada. Reviana? Hadir, Kak. Rifki Septian? Sakit, Bu. Rifki, siapa Rifki sakit? Oke, banyak yang sakit ya. Ini pergantian cuaca mungkin. Sabrina? Hadir, Bu. Oke. Oh, Putri Retno tadi hadir ya. Saya nggak kelihatan nih apa chatnya. Sabrina hadir. Selpiana? Hadir, Bu. Silta? Hadir, Bu. Sultan Vilars? Hadir, Bu. Tiara Maharani? Hadir, Bu. Fidandi Atala? Hadir, Bu. Oke. Sebentar. Tadi Arman hadir ya. Arman. Arman kan ya, Arman hadir. Saya ulang dari atas yang belum. Abdul Latif hadir. Abdul Latif. Belum ada. Waduh. Tadi ada Abdul Latif di pelajaran sebelumnya? Bu, Rahmi hadir, Bu. Oh, Rahmi hadir. Oke. Rahmi ada. Si Latif tadi nggak ada ya? Si sebelumnya? Tadi ada sih, Bu, tapi nggak tahu deh sekarang. Oh, oke lah. Mungkin error resume-nya. Adinda ada? Adinda nggak ada. Ananda? Ananda belum ada. Ayesha? Belum ada juga. Denny? Belum. Eko? Ini ada, Kak.
Oh, Denny ada. Oke. Iya, Bu. Eko Purnomo ada? Belum. Akmal Varian? Belum juga. Udah ya, udah dipanggil semua berarti ya? Oke lah. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabarnya anak-anak sekalian? Ini yang on cam cuma Adrian nih. Yang lainnya gimana tuh? Nah, tuh ada Novka, tuh cantik tuh yang lainnya. Ayo on cam juga. Udah mau terakhir saya PKM, biar saya bisa inget lah wajah kalian gitu. Ayo silakan on cam. Insya Allah sehat semua ya. Kalau tidak sehat, semoga diberikan kesehatan gitu. Saya izin ya, Bu, nggak on cam Oh kameranya. ya, oke. Sebentar, ini Ibu Prihartini, kenapa Bu? Baiklah, ini karena sudah saya rekam, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Saya izin share screen. Udah lihat kan materinya di kemarin di GCR saya upload? Ya, Haikal Udah. lucu banget tuh pakai filter. Lah kok dimatiin Haikal? Nggak apa-apa dong. Yang penting tetap serius ya belajarnya meskipun lucu-lucu gitu emojinya ya. Oke. Kita masuk materi suhu dan kalor ya. Suhu dan kalor. Ini KI-nya ya samalah semua pembelajaran, semua bab itu sama. Tujuannya apa sih kita belajar pada bab ini? Itu supaya kalian bisa mendefinisikan suhu dan kalor, menghitung besar suhu dengan berbagai satuan, menghitung kalor, menganalisis pengaruhnya gitu ya pakai percobaan. Saya juga udah upload videonya di YouTube saya, sekalian promosi subscribe gitu ya. Sama LKPD-nya di GCR udah ada. Lalu tujuannya sampai 8 dan mungkin dibagi 2 untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kan masih zamannya COVID-19. Pasti kalian familiar dong dengan alat-alat ini. Ayo, alat apa sih ini? Alat Pengecek suhu. Pengecek suhu. Namanya apa tuh, Ra? Termometer. Termometer. Ini pertanyaan anak kecil ya. Apa sih ini termometer? Nah, iya. Ini emang ada jenis-jenis termometer digital, termometer yang raksa gitu kan. Yang ini termometer tembak atau termometer infrared. Nah, biasanya kalian pasti pakainya yang termometer infrared gitu kan, yang ditembak ke jidat. Nah, mungkin ada yang tahu nggak sih berapa suhu rata-rata suhu tubuh normal manusia? 36 bukan, Kak? 36,2 sampai 37,2. Ih, persis banget. Yang itu juga, Kak. Ini nyontek Google nih pasti nih, Rara. Enggak, Kak, sumpah. Enggak. Nah, biar inget aja gitu. Katanya 36,2 sampai 37 tadi ya kata si Rara. Nah, iya, nah masalahnya tuh saya sering heran kenapa saya tuh sering nih ngecek suhu saya di mall, di sekolah kalian gitu ya. Suhunya tuh 35, 34. Kalian pernah nggak sih 35, 34 gitu? Karena saya tuh bingung. 35 itu kalau kalian hipotermia, artinya kan malah aneh, malah lebih sakit lagi ya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Makanya mungkin COVID di Indonesia dulu pernah sempat nggak terkendali dengan baik. Itu gara-gara alatnya yang ngecek aja salah gitu. Kayak mana kita mau mengendalikan gitu. Ironis juga gitu ya. Nah, oke lah. Jadi termometer ini alat mengukur suhu. Tentunya. Nah, ini mind map-nya kita belajar apa, suhu dan kalor, termometer, skala suhu, dan lain-lain. Nah, jadi suhu itu apa? Suhu itu derajat panas suatu benda. Jadi panas atau enggaknya. Oke, lanjut. Satuan suhu. Ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan juga Reaumur. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa satuannya ini ada banyak? Kenapa tuh? Kenapa ada yang pakai Celsius, ada yang pakai Kelvin, ada yang pakai Fahrenheit, ada yang pakai Reaumur?
kecil lupa, Cuk. Pelajaran SMP nih. Kenapa tuh Adrian? Pelajaran SMP tapi lupa gitu ya? Iya, Bu. Nah, oke, nggak apa-apa. Jadi memang kita kan biasanya sering pakainya Celsius tuh. Nah, itu memang untuk mengukur air normal. Nah, sedangkan kalau yang lain-lain, ini Kelvin, Fahrenheit, Reaumur, itu dia untuk mengukur zat yang titik bekunya atau titik didihnya ini tidak sampai di Celsius. Gitu ya, paham ya? Jadi, ya mereka menyesuaikan aja pakai zat apa, termometernya apa, gitu. Nah, ini dia. Yang bawah ini apa? Titik bawah atau titik beku. 0, 273, 32, Reaumur 0. Benar nih pelajaran SMP. Karena tadi banget adik saya baru belajar bab suhu kalor juga. Jadi kalau kalian kalah sama anak SMP, keterlaluan. Nah, nih titik atas tuh titik didihnya ya, berbeda juga. Celsius 100, Kelvin 373, Fahrenheit 212, dan Reaumur 80. Ini cara cepatnya kalau kalian mau konversi suhu. Jadi kalau misalnya ditanya, sekian derajat Celcius itu berapa Reaumur? Tinggal 5/4 kali Celsiusnya gitu ya. Fahrenheit Celsius, Kelvin ke Celsius. Nah, ini dari mana sebenarnya? Coba saya coret-coret. Sebentar. Tadi, ini kan titik bekunya 0 derajat. Yang ini 100. Kelvin yang bawah 273, 373. Yang ini 32, ini 272, ini 0, 80. Nah, dia ini sebenarnya dapat dari mana sih ini? Dari perbandingan. Jadi misalnya, saya punya di sini 40 derajat Celcius. Kita mau cari berapa Kelvin. Nah, kalau gampangnya kan tinggal ditambah 273 aja gitu kan. Nah, ini dari mana dia ditambah 273? Ternyata dari perbandingan gini. Misalnya X min titik bawah TB per TB min TA. TA itu apa? Titik atas atau titik didihnya. Sama dengan perbandingannya lagi. Misalnya nih, saya kasih contoh langsung dari tadi 40 gitu ya. Jadi Kelvin. Nah, X-nya ini apa? X-nya ini yang tengah-tengah. Titik bawahnya 0. Berarti 40 min 0 dibagi titik atas, titik atas kurang titik bawah, berarti 100 kurang 0, sama dengan Kelvin. Kelvinnya ditanya. Kelvinnya nih X, kita bilang. X min titik bawahnya 273 per 373 kurang 273. Nah, 373 kurang 273 berapa? 100. 100. Nah, berarti ini kan sama nih, 100. Yang ini juga 100. Nah, kalau kalian kali silang, itu nanti menghilangkan mereka. Kalau nggak percaya, coba aja deh. Gitu ya. Nah, tinggallah 40 min 0 sama dengan X min 273. Artinya X-nya apa? Tinggal 40 tambah 273. Nah, itulah kenapa kalau dari Celsius ke Kelvin tinggal ditambah 273. Dia itu perbandingannya kayak gini. Sama kalau misalnya diubah jadi Fahrenheit, jadi Reaumur, pakai perbandingan yang tengah dikurang yang titik bawah, dibagi titik atas dikurang titik bawah, pakai perbandingan sama termometer sampingnya, itu nanti dapatlah hasilnya yang ini. Yang 5/4, 5/9, sama yang 273. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa. Yang lainnya gimana? Bisa, Bu. Oke, Bisa, nanti Bu. kalau kita lihat contoh soalnya ya. Nih, konversi suhu tadi saya bilang. X min X minimum per X max min X minimum sama dengan Y min Y min per Y max min Y min. Itu aja. Jadi kalau skalanya antar berbeda-beda, ada termometer X yang skalanya bukan Reaumur, bukan Kelvin, bukan Fahrenheit, itu bisa kalian cari pakai ini juga. Terus catatan yang penting, meskipun kita sering pakai Celsius sebagai satuan kita suhu, ternyata satuan internasional dari suhu adalah derajat Kelvin. Jadi jangan sampai salah ya kalau ditanya itu. Nah, ini contoh soal tadi. Ini pakai cara cepat ya. Misalnya 40 derajat Celcius, berapa Reaumur? Nah, langsung 4/5 kali derajat Celciusnya. Atau pakai yang tadi boleh, pakai titik yang X min. Tadi misalnya ditanya Reaumur, berarti X minnya Reaumur berapa? Titik
bekunya? 80. 80. Nah, X max-nya, titik didihnya? Benar, 80 ini X min yang lainnya. Ini X min apa X max? X max. Nah, jangan salah ya. Bentar, ini kayak mana nih hapusnya? Ingat, kalau reamur, titik bawahnya itu 0. Titik bawahnya 0. Kok nggak bisa diubah ya? Sebentar. Berarti ini salah nih, X min 0 per berapa? X max-nya? 80 min 0. min 0. 80 min 0 sama dengan si Celsius. Celsiusnya 40. Titik bawah Celsius? 0 0 per 100 kurang 100 min 0. Nah, iya, berarti X per 80 sama dengan 40 per 100. Nah, ini nolnya coret. Ini nolnya juga coret. Tinggal X sama dengan 8 kali 4, yaitu 32 reamur. Nah, sama tuh. Pakai 4/5 langsung atau pakai cara yang tadi. Nah, biasanya kalau saya sih pengalaman, saya sering lupa. Ini 4/5-nya ini berapa gitu ya. 9/5 kali TC plus 32 suka lupa. Nah, lebih mudah dan lebih teliti tuh kalau kalian pakai yang per-peran ini. Nah, sama yang Fahrenheit juga ya. Tinggal aja, berarti kan Fahrenheit titik, nanti X min Fahrenheit berapa? 273. Ayo, lihat lagi. 32. Iya, 32. Ingat ya. 32 baru min. Berarti per berapa tuh? 212 min 32. Nah, si Celsius tadi 40 min 0 per 100 min 0. Nah, ntar pasti jawabannya ini, 104. Gitu deh. Kalau kalian lupa, nih 9/5 plus 32 ini kan panjang nih. Nah, kalian pakai ini aja pasti betul. Nah, Kelvin sama ya. Mudahnya langsung ditambah 273. Sama nih dengan termometer X yang tadi saya jelaskan. Nah, kira-kira konversi ini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Sip deh. Kalau gitu kita lanjut ke kalor. Nah, jadi suhu dan kalor itu adalah dua hal yang berbeda, tapi berhubungan erat. Nah, apa itu kalor? Kalor merupakan suatu bentuk energi. Jadi kata kuncinya kalor itu apa? Energi. Energi apa? Energi panas. Dia berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, biasanya gitu. Tapi ada juga yang menyerap kalor, nanti dari rendah ke tinggi gitu ada. Tapi umumnya memang dia berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Oke, ini mungkin apakah kalian pernah membuat es teh atau bikin susu dingin atau kopi dingin? Pernah. Pernah. Nah, mungkin yang punya warung es teh gitu ya. Nah, pasti kalian tuh kalau bikin es teh, saya contohnya es teh, pertama-tama kalian akan mencampur gula dulu ke air panas supaya larut. Ya iya dong, kalau misalnya kalian campur gulanya ke air dingin langsung, kira-kira masih ada butir-butir gulanya nggak? Masih. Nah, masih. Nah, makanya kalian campur dulu ke air panas. Barulah kalian masukkan air dingin atau es batu supaya jadi es teh yang segar. Nah, kira-kira apa jadinya jika tidak ada perpindahan kalor? Jadi nih, yang bawah ini tetap panas, yang atasnya dingin, tetap es. Kira-kira bisa diminum nggak es teh kalian? Nggak bisa. Ya nggak bisa dong, ya nggak? Nah, terus kita lihat lagi, kenapa dia tiba-tiba bisa jadi es teh yang segar? Maksudnya apa? Maksudnya suhunya pas gitu untuk diminum. Artinya, kalor yang di bawah ini, yang di air panas, itu dia akan berpindah ke es yang di atasnya, sehingga es ini jadi dia mencair, jadi air yang segar, suhunya pas untuk diminum. Kalau kalian nggak ada perpindahan kalor, pasti kalian nggak bisa minum es teh ini gitu. Itulah contohnya perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, terus juga nih, mengapa beruang kutub ini tidak kedinginan? Apakah bulunya menghambat suhu dingin masuk ke tubuh beruang, ataukah menjaga agar panas dalam tubuh beruang tidak keluar? Kira-kira yang mana? Yang pertama, menghambat suhu tidak keluar, tidak masuk ke tubuh, atau tidak keluar? Kira-kira yang mana? Ayo, kira-kira yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Pilih aja. Nomor 1, siapa yang mau Nomor pilih? Nomor 2 siapa tuh? Novka. Nomor 1 siapa? Atau nomor 2 semua? Saya 2. Oh, Haikal nomor 2. Yang lainnya? Saya 1. 1 siapa tuh? Saya. Alfiandi. Oke, Alfiandi nomor 1 gitu ya. Nah, kayaknya asik kalau ini dijadikan PR aja kali ya. Jadi minggu depan saya tanya lagi, apakah tim Alfiandi yang benar, apakah tim Novka Haikal yang benar? Nah, ini ada hubungannya dengan suhu dan kalor tadi, perpindahan kalor. Ini cuma fun fact aja sih ya, supaya nggak jenuh-jenuh banget kalian cari tentang beruang gitu. Cari ya nanti, apakah yang benar nomor 1, apakah nomor 2. Nah, ini dia satuan untuk menyatakan kalor, yaitu kalori atau kal, joule, dan kilokalori. 1 kalori sama dengan 4,2 joule, 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, ini sering ya lihat persamaannya, Q sama dengan MC delta T. Udah familiar, udah sering? Sering, Bu. Sering banget ya, berarti kalau salah keterlaluan. Nggak apa-apa. Q sama dengan MC delta T. Delta T ini apa? Perubahan suhu. Jadi ya perubahan suhu artinya ada T2, ada T1. Ini dia adalah suhu akhir, ada suhu awal. Coba deh kita lanjut dulu. Ada kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Jadi ingat, banyaknya kalor. Ini kata kuncinya, banyaknya kalor. Untuk menaikkan sebesar 1 derajat. Nah, C, ini beda ya sama yang C tadi. Ini C besar, itu adalah kapasitas kalor. Kalau C kecil, itu tadi apa? Kalor jenis. Jangan sampai kebalik. C sama dengan Q per delta T. Nah, ini kalor jenis tadi. Ya udah, pakai persamaan Q sama dengan MC delta T. Maka C kecil sama dengan Q per M delta T. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Ini sering keluar nih, kalor jenis air, 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalau pakai joule, itu 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini dari mana? Tadi 1 kalori, berapa joule? 4,2. 4,2. Nah, iya berarti tinggal diubah ya. Dari gram ke kilogram, ntar kan dibagi 1000. 1000-nya naik ke atas. Kali 1000, berarti 4,2 kali 1000. Jadilah 4.200. Terus kalor jenis es berapa? 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Nah, contoh soal. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35. Jika kalor jenis yaitu 4.186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Ini pakai yang mana nih kira-kira? Ditanya apa sih kalor? Q. Berarti pakai apa persamaannya? Q sama dengan MC delta T. MC delta T. 3 kilo ini M, 10 derajat berarti T berapa? T1. T1, 35, T2. 4.000 ini C kecil. Nah, coba kalian hitung nih berapa? Coba hitung ya, nanti kita samakan jawabannya. Kali 35 kurang 10. Coba saya sambil hitung juga.
Udah dapat jawabannya berapa? 313. 313.950. 950. Ya, satuannya apa? Ayo, satuannya? Joule. Nah, iya, jangan sampai lupa satuannya joule. Apa pakai joule? Nah, ini aja kalau jenisnya pakai joule. Ini ada Celsius, Celsius, ini kilogram. Nah, kalau dia pasangannya kilogram, pasangannya ini Celsius, ini kalau jenisnya joule per kilogram, pasti dia Q-nya jawabannya joule. Gitu. Oke, easy ya. Bisa dipahami? Bisakah dipahami yang lainnya? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Sip. Nih, pengaruh kalor terhadap zat. Tadi ya, es teh tadi. Apabila benda menerima kalor, maka ada dua kemungkinan, yaitu suhu bendanya naik atau wujud bendanya berubah. Sama kayak tadi, airnya tadi, suhunya jadi naik, air esnya. Terus esnya mencair, esnya berubah wujud, jadi cair. Sebaliknya, apabila benda melepas kalor, juga ada dua kemungkinan, yaitu suhu benda turun atau wujud bendanya berubah. Perubahan wujud zat. Nah, zat kan ada 3 tuh, padat, cair, sama gas. Masing-masing zat ini dapat mengalami perubahan wujud jika dikenai kalor. Ini pengetahuan dasar ya. Cair ke padat dinamakan Membeku. membeku. Padat ke gas, Menyublim. Sublim. ini ada gambarnya nih. Cair ke gas, Menguap. 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 Mengkristal, apa ke apa? Gas ke Gas ke padat. padat. Nah, sip. Pokoknya kalian ingat aja nih. Ini ya. So, ada kalor lebur, es. Itu apa sih kalor lebur? Nah, berarti kalor yang diperlukan untuk es untuk melebur menjadi air gitu. Terus ada kalor uap air. Ini Lu, Ls. Nah, inilah besarnya ya. Kalor untuk mengubah wujud zat. Aduh, oke, lanjut. Ini proses perubahan es menjadi uap air. Nah, awalnya di sini di titik A, dia ini dalam bentuk es. Berarti es dari A ke titik B ini, proses apakah dia? Proses apakah dari S ke titik 0? Masih Aduh. membeku. Membeku, masih membeku. Tapi dia sudah ada kalor yang hilang, gitu ya. Kalor yang hilang, kalor yang dibutuhkan untuk dia merubah wujudnya. Berarti ini masih MC delta T. Nah, kalau dari B ke C, ini sudah S. Dia mau berubah jadi air. Berarti di sini ada Q apa? Kalor Lebur. kalor lebur. Berarti M kali L. Nah, ini C ke D, dia mau mendidih. Berarti ada lagi Q, MC, Delta T. nah, D ke E, di sini dia sudah mau jadi uap. Berarti ada Q apa? M kali L. L juga. Iya, Q sama dengan M kali L. L-nya L apa? Lebur, uap. Yang Lu. Kalau yang tadi di bawah, yang Ls. Nah, yang E ke F, dia uapnya panas lagi. Jadi MC delta T juga. Itu ya, paham ya? Berarti dia masih ada kalor yang bekerja di sini, terus dia melebur, terus dia mendidih lagi, melebur lagi, terus dia naik lagi kalau dipanaskan lagi gitu. Ini gambarnya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai grafik ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut ya, berarti udah oke. Masuk ke asas Black. Jadi, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Artinya kalau ada dua benda gitu ya, dia pertama panas, suhunya lebih tinggi gitu. Yang ini yang lebih rendah. Terus dia kalor ini berpindah dari benda A ke benda B. Maka kalor yang dilepas ini, kalor si A, itu sama dengan kalor yang diterima.
sama si B. Berarti Ki A sama dengan Ki B. Atau Ki lepas sama dengan Ki terima. Nah, terus berarti Ki tadi apa? Ki sama dengan MC delta T. Berarti artinya di kondisi 1, M1, C1, delta T1 sama dengan M2, C2, delta T2. Nah, tadi T1-nya apa? T1, delta T1 itu T1 min TA. Nah, delta T2-nya TA min T2. Artinya, dia kan awalnya nih misalnya, suhunya pertama 40 derajat. Terus dia berubah jadi ke suhu benda B. Yang pertamanya benda B itu misalnya 30 derajat. Nah, benda B ini setelah dikasih kalor, tentunya dia naik lagi dong suhunya. Jadi misalnya 35 gitu. Nah, berarti ini 40 min 30 sama dengan M2, C2, 30 min 35 gitu. Pokoknya Ki lepas sama dengan Ki terimanya. Nah, contoh soal. Air sebanyak 100 gram bersuhu 70 derajat Celcius disiramkan pada balok es bersuhu 0 derajat Celcius. Hingga semua esnya melebur. Jika kalor lebur es 0,5 kilokalori per kilogram dan kalor jenis air 1 kilokalori per gram derajat Celcius, tentukan massa es yang melebur. Nah, ini kira-kira pakai yang mana tadi? Q lepas sama dengan Q terima asas Black. Oke, iyalah karena habis belajar asas Black tadi ya subbabnya. Q lepas, Q terima. Nah, berapa tuh? Berarti apa tuh yang kita cari? Gimana? Massa. Oke, terus dulu udah diketahuinya. Massa sama dengan 100 gram. Jadikan kilo apa enggak? 0,1 kilo. Terus suhunya 70 derajat Celcius. Berarti dia suhu apa? T1 T1 sama dengan 70 derajat Celcius. Terus, apalagi? Disiramkan pada balok es bersuhu T2 gitu. T2 0. Hingga semua es melebur. Kemudian apa? C2-nya 0,5. C2-nya 0,5. C1-nya 1. 1 gitu. Ditanya apa? Ini Ditanya tadi M berapa apa? nih? 100 gram ini M berapa? M1. M1. Berarti ditanya M2. Ayo silakan didikte saya tulisin. Berarti 0,1 dikali 1 kurung 70 min 0. TA dong. Iya dong, iya TA. TA sama dengan M2 kali 0,5 kali 0 kurung 0 min TA. Bukan TA min 0. Ya, TA min 0. Bentar, saya hapus dulu. TA min 0. Berarti berapa tuh? Coba dihitung, saya kasih waktu. Dihitung ya, yang lainnya juga. Ayo yang lain, mana nih? Udah nggak on cam lagi nih. Tadi pada on cam, sekarang nggak on cam lagi. Hilang ya, Bu, presentasinya? Ini saya mau lihat wajah anak-anak. Ayo, berapa jawabannya berarti?
Wah, nih nggak ada yang jawab nih. Jadiin PR aja apa? Sabar, Bu. Sabar, Bu. Sabar, Bu. Oke, sabar. Ini mau saya jadiin PR supaya ketahuan siapa yang nggak menyimak gitu ya. Bisa balik ke ini nggak sih, Bu? Ke presentasinya. Ya Bu, ke Gimana? presentasinya dulu dong Bu. Iya, heeh. Oke. Ini? Tujuh belas 17,5 Dari mana tuh? itu 0,1 kali 1 kan pasti 0,1. Mm-mm. Terus kali pelangi 0,1 kali 70 itu 0,7. 7. 7 min 0,1 kali TA itu min 0,1 TA Mm-mm. sama dengan M2 Mm-mm. dikali 0,5 TA. Mm-mm. Nah, 0,5 kali min 0 kan 0, udah. Mm-mm. Jadi pindah ruas 7 sama dengan ditambah ya. 7 sama dengan M2 7 sama dengan M2 dikali 0,5 ditambah 0,6. Gimana? 7 sama dengan M2. Salah ya, Bu ya? Bentar deh. Ayo coba yang lainnya. Kayak mana nih kira-kira? Ayo yang lainnya. Kira-kira bener nggak sih caranya pakai yang ini? Dilepas, diterima, terus dapat segini. Belum dapat deh ya, ini masih ada. Masih nanggung jawabannya, masih gantung. Ayo yang lainnya, apakah ada ide bagaimana cara mengerjakannya? Apa pakai MC delta T terus pakai ML, Bu? Gimana kalau pakai MC delta T terus pakai ML? Gimana tuh? Takut salah saya. Nggak apa-apa. Kan nggak ada salah betul. Ini mah kita sama-sama belajar. Kenapa juga malu sama teman-teman? Teman-teman pada diem juga kan artinya nggak ngerti juga, Ra. Gimana tuh? Gimana? Benarkah terimanya nih MC delta T juga? Coba Saya tuh, saya Bu. Oke, siapa tuh? Nadia. Siapa di mana? Nadia. Sebentar saya erase all in on slide. Aduh, terlanjur. Ini lagi dia. Ya udah deh, saya coret aja deh. Sebentar ya. Nadia, kamu ingin mencoba? Pakai yang mana caranya? Kilepas sama dengan diterima. Oke, berarti ini setuju ya kayak gini. Terus? Terus kan M air kali C air tambah delta T. Itu sama dengan MS kali LS kan, L-nya. Nah, iya. Dia ini lihat, ingat grafik yang tadi. Grafik yang sebelumnya. Bentar ya, Nat. Grafik yang ini. Ini dia S-nya itu baru melebur. Jadi pakai yang ML, bukan pakai yang MC delta T. Oke? Jadi, benar. Q yang air, MC delta T ini sama dengan MS kali LS. Nah, lanjut, Nat. Gimana, Nat? Terus kan itu M airnya 0,1 kali 1 kali 70 kurang 0. Sama dengan MS kali 0,5. Terus itu dikaliin kan jadi 7 itu yang 0,1. Semua 7. Berarti berapa tuh hasil akhirnya?
7 per 0,5 ms-nya. Jadinya 14. 7 per 0,5 Mm-mm. ms. Satuannya apa? Kilogram. Kilogram. Nah, iya. Itu ya. Jadi kalau hitungan, ya saya percaya deh, kalian pasti bisa lah hitungan mah. Yang penting itu konsepnya apa? Nih, tadi kita lihat. Disiramkan pada balok es bersuhu 0 derajat sampai melebur. Artinya pakai kilebur, bukan MC delta T. Nah, itu jangan sampai terjebak. Pakai yang M kali L, Q-nya. Oke, yang lainnya paham? Paham. Paham gitu ya. Jangan sampai terkecoh pokoknya. Kalau dia bilang melebur, berarti pakai yang lebur. Sama kayak tadi, misalnya saya mau ngasih soal, dia menguap gitu ya, pakai Q uap. Jangan pakai MC delta T dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soal juga. Nah, ini sama lah ya. Air bermasa 200 gram bersuhu sekian. Coba. Suhu pada saat kesetimbangan termal. Nah, ini pakai MC delta T. Q lepasnya MC delta T. Q terimanya berapa? Pakai yang MC mana? delta T juga. Nah, iya. Campur air mendidih. Berarti sama-sama pakai MC delta T gitu ya. Ini mau dibahas apa enggak hitungannya? Perlu dibahas apa enggak? Atau Bahas kita aja lanjut? cepet. Oh, bahas aja. Oke. Bahas tapi bukan saya juga yang ngerjain. Ayo, siapa yang mau ngediktein saya? Berarti apa nih? M1-nya berapa? M1 0,2 0,2. Satuannya apa? kilogram. Kilo. Kilogram. Terus C1 sama dengan C2 ya? Mm-mm. Sama nggak? Iya, sama. Kan Sama sama-sama air. C-nya berapa tuh? Diketahui kalau satu kalori. Nah, 1 Satu. kalori per gram. Dia pakai gram. Berarti dia perlu diubah jadi 0,2 kilo nggak? Nggak perlu. Coba ya. Apa perlu? Tapi Coba perlu diubah nggak? Tuh kalori. Kalau diubah ke kilogram berarti yang berubah kalau jenisnya, Bu. Itu ya. Berarti nggak usah diubah gitu ya, pakai 200 gram aja. Gitu? Ya, nggak usah diubah kali, Bu. Oke, nggak usah diubah. Kata siapa tuh tadi? Nggak usah diubah. Terus delta T-nya berarti berapa? T1 30 ya. 30. Derajat. T2-nya 100. 100. Nah, kita tanya apa? T campuran atau TA tadi kalau di itu. Tanya T campurannya berapa? Berarti ya udah, Q lepas sama dengan Q terima. Berarti gimana? Um, 200 MC delta T sama dengan MC delta T. M1 C delta T sama dengan ini delta T-nya tapi beda ya, M2 C delta T-nya berapa? Delta T-nya campuran. Sabar. Ini berarti kan air bermasa 200 gram bersuhu 30 dicampur air mendidih 100 gram dan bersuhu 90. Berarti dia dari 30 campuran berarti TC min 30. Bentar. Berarti kan ini suhunya suhu yang rendah ya, 30 derajat Celcius. Kalau udah dikasih air panas, kira-kira airnya 30 derajat ini jadi naik atau enggak? Jadi naik. Jadi naik. Artinya T campuran itu lebih besar daripada 30 gitu kan? Berarti nanti TC min 30. Berarti ini saya tulis dulu. Sebentar. M2-nya berapa sih? M2-nya berapa? M2 100 gram. Itu T2-nya bukannya 90, Bu? Oh iya, salah ya. Itu mah suhu ya tadi, 90. M2 yang 100. Maaf. Nah, sip deh. Coba dah kalau nggak teliti. Habis deh kita kalau pilgan. Berapa T2-nya? T2-nya 90. M2-nya 100 gram.
Oke, berarti gimana tuh? Berarti gimana? Langsung dicoret nggak apa-apa kan Bu itu C-nya? C-nya boleh. Langsung. Berarti ya 200 dikali TC min 30. TC min 30 sama dengan 100 kali 90 min TC. Ini nolnya hilang ya, dicoret boleh nih. Boleh kan? Boleh. Boleh. Berarti 2TC min 2 TC 60 min 10 sama dengan 90 min TC. Berarti apa? 2TC tambah TC sama dengan? Sama dengan 90 tambah 60. Yaitu? 150. 150 dibagi 3. TC 150 bagi 3. Berarti T campuran berapa? 50. 50 apa? Derajat Celcius. Celcius. Itu ya. Nah, tadi nih kalian lihatnya. Kalau dia C-nya pakai 1 kalori per gram, terus dia M-nya pakai gram, ya udah sama-sama gram, nggak usah diganti lagi. Kecuali nanti C-nya ini dalam joule per kalori kilogram derajat Celcius. Tadi berapa massa jenis air kalau pakai joule per kilogram derajat Celcius? 4,2. 4,2 apa 4.200? Oh, joule, iya 4.200. Nah, 4.200. Ya, tergantung. Kalau misalnya dia pakai kilogram, ya udah kalian ubah jadi kilogram. Kalau dia sama-sama gram, nggak usah diubah. Berarti gitu ya. Terus kalian kalau bingung delta T-nya kayak mana, kalian aja suhunya yang rendah, dikasih suhu panas, pastinya dia TC-nya lebih besar daripada suhu awal dia. Berarti TC min 30. Satunya dari suhu tinggi ke suhu rendah, berarti 90 min TC. Oke? Bisa dipahami? Berarti nggak berpatok sama rumus yang tadi ya, Bu? Yang tadi kan T1 min TC. Berarti kalau yang ini kan karena airnya suhunya lebih rendah daripada air mendidih, berarti TC min 30 gitu. TC min Coba T1. kamu lihat deh. Kira-kira sama nggak sih ini? Ini sama yang ini? Sama, Bu. Karena perbedaan ini aja. Iya. Sebenarnya sama aja. Berarti anggapnya gini deh. Yang si campurannya satunya di depan, satunya di belakang gitu ya. Ingatnya gitu. Oke, bisa dipahami? Berarti itu benar kan Bu, nggak harus diubah gitu ke kilogram? Nggak usah, karena ini kan C-nya udah kalori per gram. Berarti nanti kalau sebenarnya kenapa nggak usah diubah? Ini kan kita masukin angka-angkanya langsung gitu kan. Kalau kalian masukin persatuannya, ini kan ada gram. Ini ada Celcius, ini Celcius. Tadi C-nya dicoret sih sama kalian ya. Sebenarnya kalau kalian ubah tapi pakai ini kayaknya sama. Coba deh kalian nanti jadiin PR aja. Kalian coba kalau C-nya 4.200 kira-kira sama nggak sih 50 derajat gitu. Buktikan ya coba nanti. Oke? Bisa ya dibuktikan di rumah? Insya Allah. Insya Allah. Kalau nggak lupa gitu ya. Kalau nggak ditagih mah lupa pasti. Oke, lanjut deh. Nih, video percobaan. Video percobaan tentunya bersama Pino. Sebentar, saya share sound dulu. Ini kelihatan nggak videonya? Belum, Bu. Belum. Berarti saya salah share. Sebentar. Ini kelihatan? Belum di play sih. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Let's go kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini, Kak Sisi dan Vino akan melakukan praktikum, yaitu suhu dan kalor untuk fisika SMA kelas 11. Selamat menyaksikan. Jadi, pada hari ini akan ada 2 praktikum pada bab suhu dan kalor. Yuk kita lihat. Praktikum yang pertama yaitu balon dan gelas berisi air. Untuk melakukan praktikum ini, teman-teman memerlukan lilin, korek api, balon, dan juga air. Langkah percobaan yang pertama yaitu tiup atau isi balon pertama dengan udara. Yang kedua, isi balon dengan air.
Selanjutnya, teman-teman perlu menyalakan lilin dan meletakkan di alasnya. Mohon hati-hati ya saat menggunakan korek. Kemudian, letakkan balon pertama ke atas lilin yang menyala. Wah, Pino kaget, balonnya meledak. Kemudian, teman-teman letakkan balon kedua yang berisi air ke atas lilin yang menyala. Loh, kok tidak meledak ya balonnya? Hayo, mengapa balon pertama pecah dan balon kedua tidak pecah? Pino juga melakukan praktikum menggunakan gelas yang berisi air dan juga gelas yang kosong. Ternyata, gelas berisi air ketika diletakkan di atas lilin yang menyala tidak terbakar, sedangkan gelas kosong langsung terbakar. Sekarang, coba kalian jelaskan peristiwa tersebut dengan mengaitkannya pada konsep suhu dan kalor. Praktikum yang kedua, yaitu balon mengembang tanpa ditiup. Alat dan bahan yang teman-teman perlu siapkan, yang pertama adalah air dengan suhu kamar, kemudian air mendidih atau air panas, kemudian balon, dan juga botol. Langkah percobaan yang pertama, yaitu pasang balon pada mulut botol seperti pada gambar di samping. Kemudian, isi wadah dengan air bersuhu kamar. Kemudian, masukkan botol yang sudah dihubungkan dengan balon ke air bersuhu kamar. Setelah Kak Sisi melakukan percobaan dengan memasukkan botol yang telah dihubungkan ke balon ke air bersuhu kamar, apakah balonnya mengembang? Kemudian, saya akan membandingkan dengan air dengan suhu yang panas. Yang pertama, teman-teman perlu memanaskan air dalam panci, kemudian masukkan botol yang telah terhubung dengan balon. Wah, ternyata balonnya dapat mengembang. Kira-kira, mengapa ya balon tersebut dapat mengembang tanpa ditiup? Saatnya teman-teman untuk melakukan percobaannya sendiri dan menjelaskan menggunakan konsep suhu dan kalor yang telah kita pelajari pada hari ini. Selamat bekerja. Oke, itulah video praktikumnya yang akan kalian lakukan. Sebenarnya yang praktikum kedua itu untuk materi selanjutnya. Kira-kira materi apa tadi yang balonnya mengembang? Pemuaian. Iya, pemuaian nih. Minggu depan kita belajar pemuaian. Kalau yang pertama tadi, ya kalian coba cari deh dan kalian lakukan praktikumnya itu bener apa enggak, tadi kebakar, satunya lagi enggak gitu ya. Saya sempat kaget tuh pas saya pakai balon, padahal saya tahu balonnya bakal meledak gitu, tapi saya masih kaget pas videoin. Dasar amatir, nggak punya tripod gitu ya. Ya udahlah, gitu deh. Mungkin pemuaian zat kita minggu depan aja. Habis pemuaian zat, perpindahan kalor, itu yang konduksi, konveksi, radiasi, nah itu juga SMP. Terus selesai deh. Mungkin besok kita latihan soal atau ngebahas kita review yang belum dipahami. Kira-kira kalau lihat tadi videonya dan materi yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini LKPD-nya ini ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik dari materi yang saya sampaikan maupun video praktikum yang akan kalian lakukan nanti. Apakah ada? Cukup, Bu. Cukup. Cukup, maksudnya saya suruh cepet-cepet selesai cukup, Bu. Gitu. Atau cukup, jelas, Bu. Gitu. Oke, yang lainnya apakah? Oh, cukup jelas. Yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Coba nih, saya mau menyapa dulu yang lainnya, yang diam-diam aja. Adinda, ada? Hadir, Bu. Adinda hadir. Cukup jelas ya, Adinda? Iya, Bu. Oke, sip deh kalau gitu. Oke, kalau cukup jelas, materinya jelas, praktikumnya, langkah-langkahnya sudah jelas. Ini yang praktikum kedua, nggak apa-apa kalian lakukan aja, nanti materinya menyusul kita minggu depan gitu ya. Orang gampang cuma masukin balon yang disambungin ke botol, ke air panas gitu kan. Mudah, balon mah juga di warung pasti ada gitu ya. Bu, Atau ada yang botol kaca, Bu. Botol kaca. Nah, coba kalian beli yang botol kaca atau lagi botol plastik. Kira-kira ada pengaruhnya nggak ya? Gitu. Apakah sama-sama mengembang gitu? Oke? Sip, sip. Bagus nih pertanyaannya.
Dwi ya tadi nanya. Siapa tadi yang nanya ya? Oh, hilang. Ibu. Oh iya, Dwi. Nah, sip. Dwi bolehlah jadi saintis gitu ya, bisa tahu kira-kira ada pengaruhnya nggak sih pakai botol kaca atau pakai botol plastik? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini kalau udah hening biasanya udah selesai gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba saya absen ulang. Yang tadi belum diabsen, ada? Ibu, saya hadir ya di Zoom-nya error. Intan Iya. Maharani ada. Oke, bentar. Intan ada. Coba, Abdul Latif ada? Abdul Latif hadir. Hadir. Adinda tadi ada ya? Adinda ada. Ananda Maharani? Ananda emang nggak ada. Aisyah? Aisyah juga nggak ada. Eko? Oh, Eko nggak ada. Akmal Fahrian ada? Hadir, Bu. Oh, ada. Sip deh. Baiklah. Mungkin itu pembelajaran kita. Apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ayo, yang berani. Berani berpendapat. Ayo, masa saya tunjuk nih, udah SMA. Saya nggak enak masa nunjuk-nunjuk lagi gitu ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Apa sih suhu? Apa sih tadi asas Black? Apa itu kalor? Baiklah, saya cap cip cup. Absen 16. Siapa absen 16? Karena tanggal 16. Absen 16 nggak ada. Absen 11 ada. Khoirunisa. Khoirunisa. Suhu itu apa sih, Khoirunisa? Waduh, Khoirunisa. Ada nggak Khoirunisa? Nggak ada, ya udah deh. Aduh. Absen 20, Kurniawati ada? Ada, Bu. Nah, suhu tadi apa sih, Kurniawati? Suhu. Suhu, menurut saya ya, Bu, Nggak apa-apa. ukuran atau panas dingin yang dinyatakan gitu. Dia menyatakan panas dinginnya benda gitu ya. Sip, udah oke. Tuh, nggak apa-apa, berpendapat aja. Kalau kalor, siapa ya saya panggil? Sultan. Sultan Nasiron? Ada? Sultan? Nggak ada. Coba, Ramandita. Ramandita ada? Hadir, Kak. Nah, Ramandita, kalor tuh apa sih? Setelah kita pelajari tadi. Apakah, maaf, tadi? Kalor. Kalor itu apa? Kata kuncinya depannya E. Apa? Energi panas. Iya. Iya, Kak. Nah, kalor ini berpindah dari mana ke mana, Ramandita? Kalor itu adalah energi panas berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, Kak. Nah, sip. Bagus. Terima kasih. Kayak gitu ya. Kalau asas Black tadi, itu artinya kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Dilepas sama dengan diterima. Tuh, mungkin poin-poinnya ya, suhu, kalor, asas Black. Nah, minggu depan, nanti kita belajar pemuaian. Tugasnya adalah tugas praktikum. Jangan sampai lupa. Deadline-nya saya kasih, kira-kira kapan enaknya deadline-nya? Hari Sabtu? Minggu depan. Minggu depan tanggal berapa, Ra? Kelamaan nggak tuh? Orang cuma gitu doang praktikumnya. Tanggal 21, hari Minggu. Minggu sampai, Bu. Kenapa tuh? Tanggal berapa? Minggu. Minggu, tanggal 21 ya, jam 12 malam. Siap? Minggu. Bisa ya? Iya, Bu. Misalkan ya, udah mau UAS, jangan sampai tugasnya kosong-kosong.
Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah cukup jelas materinya, mungkin itulah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh chat saya atau nanya di grup kelas biar supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat. Kalau tidak lagi, mungkin saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak, sudah memperhatikan, sudah mengikuti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bro.